Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita tentang hidupnya lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Mendengar kata IPA, IPS, Bahasa ya Pak Don, Pak Aji, atau A1, A2, A3, ya kita jadi flashback ya. Kita masa-masa SMA. Tapi kan kita sempat mengalami kurikulum merdeka. Ya, dan itu tahun 2022. Ya. Artinya 2022 ke 2025 itu singkat sekali. Cuma 3 tahun kurang gitu kan. Ya. Saya ajak Anda berdua, Bapak-bapak dan pemirsa, kita flashback kembali statement dari Menteri Nadiem Makarim waktu itu saat kurikulum merdeka kemudian diberlakukan. Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah, Pak Don, agar selaras dengan pernyataan Anda ini saling melengkapi, memperkuat, kita harus bicara standar kualitas. Betul. Ya kan? Indikatornya apa? Betul. Jadi kalau yang disampaikan Mas Nadiem tadi, itu ada logika yang terbalik. Karena kurikulum merdeka itu diberlakukan, maka perguruan tingginya mengikuti logik di dalam kurikulum merdeka. Padahal seleksi masuk perguruan tinggi itu berbeda dengan cara anak memilih seperti itu. Yang menjadi masalah adalah, loh, ketika anak memilih minatnya, kenapa pada saat seleksi masuk ke perguruan tinggi, ketika diintegrasikan, itu tidak ada ujian loh yang untuk menyeleksi, mendiskriminasi anak-anak. Misalkan kalau di dalam ilmu pendidikan itu nanti akan adanya namanya ceiling effect. Kalau misalkan nih di satu fakultas kedokteran, skor untuk tes potensi skolastik 100 misalkan, itu bisa ada dapat anak yang 100 itu ada 50-an. Padahal yang dibutuhkan hanya misalkan 25 kursi. Bagaimana menyeleksi seperti itu? Tentunya seharusnya mendiskriminasi, harus ada ujian berbasis rumpun mata pelajarannya. Jadi kalau kita berbicara masalah standar kualitas pembelajaran, di era Merdeka Belajar itu tidak ada. Ujian nasional sudah tidak ada, berarti nilai hasil belajar individu tidak bisa diuji secara objektif oleh lembaga yang mandiri, yang memang itu diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 35, kemudian masuk perguruan tingginya, tes berbasis rumpun, itu tidak ada juga, diganti dengan tes potensi skolastik. Sebentar, Pak Don, tolong berikan pemahaman yang lebih sederhana. Saya belajar, saya bebas memilih mata pelajarannya. Kemerdekaan memilih mata pelajaran, bebas belajar apa saja, membuka ruang pikir lebih terbuka. Betul. Oke kan, firm kan soal itu. Karena itu memang siswa diberi kebebasan, kemerdekaan untuk memilih mata pelajaran sesuai peminatan dan nanti penjurusannya, seperti kata Mas Nadiem kan. Nah, terus kok tiba-tiba harus ada indikator pengukuran penilaian? Nah, itu bagaimana? Karena saya sudah merdeka untuk memilih belajar, tapi harus diukur gitu loh. Iya dong. Kalau kita mau menentukan kualitas pendidikan nasional, kita kan harus tahu hasil belajar anak-anak itu bagaimana. Tercapai apa enggak? Tercapai atau tidak. Nah, Mas Nadiem membuat apa yang disebut asesmen kompetensi asesmen nasional berbasis kompetensi, berbasis komputer, ANBK. Nah, ANBK itu bukan menguji individu per individu dan bukan pada akhir tahun pelajaran, tetapi menguji hanya matematika sama literasi. Lalu kemudian itu untuk memperbaiki sistem. Nah, apa yang dilakukan Mas Nadiem itu adalah memenuhi pasal 358 Undang-Undang Sisdiknas. Pemerintah bisa mengevaluasi sistemnya. Tetapi pasal 57 Undang-Undang Sisdiknas mengatakan bahwa hasil belajar peserta didik itu harus dinilai apakah sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Kualitas kontrolnya, pendidikannya. betul Oke. dong. Bukan sistemnya. Bukan sistemnya. Jadi di undang-undang kita ada 2 sistem, Mas Doni. Mengevaluasi sistem dan mengevaluasi ketercapaian standar nasional pendidikan. Dan salah satu ketercapaian itu adalah standar kompetensi lulusan. Tes untuk standar kompetensi lulusan mendasarkan diri pada materi pembelajarannya yang namanya standar Ya. isi. Lebih penting yang mana bagi peserta didik untuk masa depannya? Ya tentu saja, kalau saya secara pribadi belajar, saya harus tahu dong di mana kemampuan saya. Karena misalkan saya ingin masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, saya kan harus punya alat ukur Ya, ya. untuk mengukur sejauh mana nilai matematika, IPA, IP saya, karena saya mengajukan untuk beasiswa. Nah kalau alat ini tidak ada, Ya. waktu itu yang dipakai adalah ujian nasional. Ujian nasional tidak ada, lalu bagaimana? Nah sekarang ujian nasional tidak ada, ketika anak sudah peminatan di kurikulum Merdeka, masuk perguruan tinggi yang tadi kata Mas Nadiem itu disesuaikan dengan penjurusannya. Loh kok universitas tidak memperoleh mahasiswa yang terbaik sesuai dengan penjurusannya? Atau singkatnya begini, saya sudah Mungkin kalau ada jurusan merdeka di universitas, baru masuk situ ya? Iya, jadi kan misalkan nih, saya suka matematika atau saya Iya. suka kimia. Tetapi pada saat masuk perguruan tinggi, yang diuji nggak ada kimianya. Iya. Tetapi yang diuji hanya penalaran berpikir kritis, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Oke. Lalu kalau ke IPB, dosennya kan stres ngajar anak-anak yang nggak Iya. dapat kimia. Iya, iya. Itu yang jadi masalah. Iya. Dan Pak Muti mau mengembalikan ini, yang Oke. disebut tes kompetensi akademik. Itu poinnya sebenarnya. Oke. Jadi bukan masalah penjurusan Iya. atau peminatannya. Menarik ini. Begitu. Saya minta banyak sekali catatan dari Pak Aji karena ini akan menyangkut masa depan pendidikan dan kualitas peserta didik sehingga seperti yang Anda katakan tadi Pak, lebih mudah mencapai cita-cita kalau spesialis Pak ya. Apa catatan Anda Pak Aji? Ya, jadi tadi Pak Doni menyampaikan kaitannya dengan penilaian. Penilaian itu bukan hanya diperlukan oleh perguruan tinggi atau diperlukan oleh para siswa saja, tetapi guru itu sangat penting untuk mengetahui hasilnya Ya. seperti apa. Betul. Pada saat memberikan materi pembelajaran selama 1 semester, itu ada tes. Kemudian pada saat sudah 1 tahun juga ada lagi. Apalagi kalau sudah lulus. Guru itu harus tahu dalam perjalanannya setiap saat dia harus punya penilaian. Sehingga apa yang dilakukan oleh guru untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa, itu si guru tahu betul, oh ini sudah sampai sejauh ini. Kami memberikan dengan metodologi seperti ini, didapatkan hasil yang seperti ini. Guru akan luas untuk menyesuaikan kondisi siswa yang ada. Termasuk di dalamnya menyesuaikan dengan minat dan bakat dari masing-masing guru. Jadi saya kira berkaitan dengan penilaian itu sangat penting. Lalu kalau kemudian penilaian itu tidak kita lakukan, maka menjadi kabur. Sekarang kita taruh sajalah nilai 9 di satu sekolah tertentu dengan nilai 9 di sekolah lain, itu bisa jadi nilainya berbeda, kualitasnya berbeda. Nah kalau sudah seperti itu tentu kita perlu ada penilaian yang dilakukan bersama-sama. Lalu yang berikutnya, berkaitan dengan bagaimana penjurusan ini memberikan dampak positif, maka yang harus kita ambil adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Doni juga, bahwa di perguruan tinggi itu semakin spesialis tadi. Ya. Ada fakultas teknik, ada fakultas kedokteran, ada fakultas geografi. Pada saat kita belajar di SMP, guru geografi itu sama dengan guru yang lain juga, tergantung dalam satu rumpun IPS. Kalau masuk ke SD lagi, pelajarannya ya IPS itu gitu ya, tidak spesialisasi. Tapi begitu dia masuk ke SMP, ke SMA, bahkan ke perguruan tinggi, maka harus spesialisasi. Pertama, anak itu harus lebih konsentrasi pada materi pelajaran tertentu, dan kemampuan guru kalau dia spesialisasi juga dalam mengajarnya, maka akan didapat hal yang maksimal. Begitu ada seorang guru kok mengajar fisika, kimia, matematika, tentu hasilnya tidak akan baik. Nah, oleh karena itu bukan hanya dari sisi siswa, tapi dari si guru itu juga perlu ada spesialisasi tadi. Ada guru geografi, ada guru sejarah, ada guru bahasa Indonesia. Ini tentu akan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap hasil pembelajaran, dan hasil itu kita lihat dari penilaian yang kita lakukan secara periodik itu. Tapi perlu adjustment lagi nggak Pak Haji ketika kemudian kembali ke jurusan IPA IPS bahasa dari para guru sendiri, apakah harus ada penyesuaian atau mungkin ada semacam apa yang dilakukan Pak?
Saya yakin sekarang ini guru lebih siap untuk memberikan materi pembelajaran dengan penjurusan itu dibanding pada saat di sekolah-sekolah itu diberikan kebebasan untuk memilih kepada para siswa, baik itu dari sisi kemampuan guru maupun dari kemampuan sekolah dalam rangka menyediakan peralatan, menyediakan guru dan infrastruktur yang lain. Sehingga kalau kemudian kita akan meneruskan penjurusan ini tentu akan lebih mudah dan lebih optimal untuk memberikan materi terbaik bagi anak-anak. Tapi siap nggak Pak jumlah guru misalnya untuk guru IPA, guru IPS, guru bahasa? Saya takut nanti ngumpul semua di bidang IPA, gurunya lebih banyak. Terus sebarannya juga di seluruh Indonesia bagaimana Pak? Ya, sekarang ini posisinya justru sekolah-sekolah itu diberikan guru yang sesuai dengan kebiasaannya di situ gitu ya, minat dan bakat anak-anak. Jadi ada sekolah yang lebih banyak guru IPA-nya dibandingkan guru IPS-nya karena sekolah itu selama ini selalu menyediakan jurusan IPA lebih banyak. Tetapi kalau sekolah itu biasa menyediakan jurusan bahasa yang lebih banyak, maka dia akan lebih siap dibandingkan kalau kemudian diacak tahun ini guru IPA-nya cukup, tapi tahun depan guru IPS-nya yang cukup, IPA-nya kurang dan seterusnya. Kalau kita berikan kebebasan penuh terhadap siswa untuk memilih mata pelajaran, karena kalau memilih mata pelajaran kemudian tidak ada rumpun lagi yang harus diarahkan kepada siswa. Makanya di awal saya sampaikan harus ada minat, ada bakat. Minat itu siswanya minat kemana? Bakat itu adalah guidance atau panduan bagi siswa untuk mengenali minatnya seperti apa. Bisa jadi seorang siswa itu berminat untuk IPA, berminat untuk fisika, untuk biologi, tetapi dia belum tahu betul dengan bakatnya. Nah, yang tahu bakat untuk memberikan arahan bakat itu adalah guru. Oke, Pak, satu lagi Pak Haji, rasio guru di Indonesia udah apa ya istilahnya, udah sesuaikah atau bagaimana nih sekarang angkanya? Ya, terus terang kalau dari si jumlah keseluruhan rasio guru itu sudah bagus. Tetapi pemerataan penempatan guru ini yang masih belum seperti yang kita harapkan. Guru-guru tertentu di daerah-daerah yang di perkotaan bisa jadi gurunya itu pas atau berlebih, tetapi di sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah tertinggal, terpencil, itu gurunya kurang. Gitu. Oke, baik. Itu PR ya. Pak Don, ada statement dari Menteri Mukti lagi yang akan kita lihat sama-sama berikut ini. Atau MBG Nah, ada mahasiswa yang dia itu IPS, ya, seperti Pak Doni ya, SMA-nya ya IPS. IPS saya. Oke, tapi diterima di Fakultas Kedokteran. Nah, itu bisa jadi jeblok dia selama kuliah. Diterima sih diterima, tapi begitu kuliah akan jadi kesulitan tersendiri karena dasarnya tidak berbasis mata pelajaran yang selama ini dipakai dalam asesmen nasional yang diperlukan pada masa Menteri Mas Nadiem itu. Oke, ini seperti kata Pak Doni juga tadi. Satu lagi nih, jadi bukan soal persoalan yang dulu keliru atau tidak. Kepentingannya adalah memberi kepastian dan landasan bagi para pengambil kebijakan berdasarkan tes kemampuan akademik. Confirm ya. Tapi Pak Doni, cerita saya dulu nih. Saya tuh cita-citanya masuk A3, masuk sosial. Tapi karena nilainya IPA, disuruh masuk IPA itu hampir sama dengan saya dulu. Tapi saya kekeh, saya mau masuk IPS. Saya nggak bisa waktu itu karena saya sangat dengar guru saya. Tapi waktu kuliah saya kembali ke habitat, saya pilih sosial. Komunikasi. Nah, malah berhasil kan? Berhasil di bidangnya akhirnya. Oke, gimana nih? Ya, jadi memang apa yang disampaikan Pak Muti itu bisa saja terjadi kalau anak ini dalam proses pendampingannya, itu kan sebenarnya proses pendampingan ada dua. Ada ketidakmampuan mungkin dari pendamping untuk mengarahkan peserta didik untuk memilih jurusan yang tadi. Misalnya sebenarnya anak ini kan mau ke kedokteran. Tetapi ternyata anak ini karena mungkin, aku supaya nggak terlalu banyak tugas dan lain-lain, ke IPS saja. Jadi milih yang gampang-gampang. Tetapi dia sudah yakin nanti saya kuatin aja di matematika, kemampuan berpikir, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dia bisa lolos. Tetapi ini kan merugikan anak itu sendiri sebenarnya. Tetapi bisa jadi apa yang disampaikan Pak Muti tadi, dia dari IPS, tetapi sebenarnya dia mata pelajaran pilihannya itu kimia dan biologi. Cuman yang jadi masalah adalah
kalau ada yang seperti ini, universitas itu kan nggak bisa memilih sebenarnya si A atau si B yang lebih kompeten sebenarnya masuk di fakultas kedokteran atau tidak. Nah itu nanti akan sebenarnya yang dirugikan perguruan tingginya dalam masa depan. Karena dia tidak memperoleh mahasiswa yang terbaik yang memang dipersiapkan. Nah, kasihan juga mahasiswanya. Betul, itu di IPB udah banyak keluhan-keluhan. Jadi istilahnya nggak dapat kimia, nggak dapat biologi, tetapi masuk di pertanian dan lain-lain. Itu kan lalu mengalami kesulitan. Jadi gurunya atau dosennya bisa juga merasa harus kembali ke awal, lalu kemudian dari mahasiswanya sendiri, dia juga, ya saya nggak dapat waktu di SMA itu. Nah ini kan tentu saja tidak boleh terjadi. Nah ini pertanyaannya, kalau kita harus menjaga kualitas dengan standar kualitas yang harusnya kita miliki itu baik, kan ada satu era di masa kurikulum merdeka, kemudian kita kembali ke jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Ada satu generasi yang kemudian masa transisi, dia masih mengalami pendidikan di kampus sekarang ini. Nah itu bagaimana nanti mereka ini yang sudah terlanjur? Kalau yang mereka sudah ada di kampus, ya tentu itu kan menjadi bagian penting bagi evaluasi ya. Itu udah nggak bisa ditarik mundur lagi kan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah anak-anak yang sekarang itu kan banyak masyarakat protes. Ini anak-anak akan jadi kelinci percobaan lagi. Kemudian yang sekarang ini bagaimana memilih penjurusan yang tidak dapat IPA maupun IPS gitu kan. Padahal kan Pak Muti jelas loh ngomongnya. Yang wajib itu kan matematika dan bahasa Indonesia. Lalu kemudian yang penjurusan silakan milih. Artinya kan kalau saya milih kimia sebagai peminatan saya, penjurusan saya, karena saya mau jadi ahli kimia atau forensik dan lain-lain, nanti pada saat tes kompetensi akademik, ya saya akan memilih kimia dong. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah budaya kita selama ini, karena kita selama kurikulum merdeka itu tidak ada asesmen yang rigor, tidak ada asesmen yang objektif dari lembaga luar terhadap hasil didik anak-anak, dan bahkan nilai rapot pun dimanipulasi sedemikian rupa untuk proses masuk jalur prestasi ke perguruan tinggi, itulah yang menjadi persoalan. Jadi manipulasi nilai seperti kata Pak Aji tadi itu sebenarnya sudah terjadi sejak kurikulum 2013 dengan adanya namanya kriteria ketuntasan minimal. Itu menurut saya kebijakan K13 yang paling absurd. Kenapa? Karena itu tadi nilai 9 di satu sekolah dengan nilai 90 di satu sekolah lain bisa berbeda. Karena kriteria minimalnya berbeda. Dan itu bisa merugikan anak-anak ketika dia masuk ke perguruan tinggi di luar negeri dengan basis beasiswa. Karena biasanya nilai untuk kreditnya harus minimal B. Lah ini anak nilainya 85 tetapi C. Coba bayangkan, kan nggak masuk akal. Di-upgrade ya. Di-upgrade karena mengapa 85C? Ya karena kriteria KKM-nya itu 85. Dan kebanyakan sekolah negeri menaikkan kan nilai, pasti manipulasi terlalu banyak. ada beban juga yang ditanggung guru, Pak Aji, bagaimana agar kurikulum, sebenarnya apapun namanya, jangan sampai itu kita membuat guru itu jadi, maaf ya, tempat sampah gitu loh. Semua beban itu ada di guru, apalagi target dari sekolah, target dari dinas dan sebagainya. Ya kalau memang ini bisa membuat kurikulum kita lebih baik, peserta didik juga lebih fokus, dan guru-guru juga happy, harus ada jalan tengah. Apa catatan Anda, Pak Aji? Ya, tapi memang seperti yang disampaikan Mas Doni, selama ini guru itu harus bahasa Jawanya ngabei itu, semua hal harus tahu gitu ya. Itu memang yang terjadi seperti itu. Kalau ada hal-hal yang memang menjadi kendala dalam pendidikan itu, maka selalu saja larinya ini adalah kepada guru. Pak Guru, supaya ini matematika diperkuat. Oh, karena ini terjadi kekurangan materi yang ada di IPS, maka IPS-nya harus diperkuat. Itu selalu kepada guru. Tetapi memang kami para guru sudah disiapkan seperti itu. Kami tidak akan kaget gitu kalau kemudian harus melakukan hal-hal yang seperti tadi Mas Doni sampaikan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Muti berkaitan dengan ini anak IPS kok masuk di kedokteran. Kalau dia bisa belajar di kedokteran dengan baik, ya itu saya kira satu hal yang barangkali gitu ya, pada saat memandu bakatnya dulu itu tidak pas benar gitu. Tapi kasus seperti itu saya kira tidak banyak. Maka yang paling baik adalah bagaimana seorang anak itu bakat dan minatnya kita satukan, kemudian
mulai spesialisasi tadi. Kalau dia dari IPA ya silakan kuliah itu di IPA. Kalau dari IPS ya kuliahnya di IPS. Kalau dari bahasa kuliahnya di bahasa. Maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan kemampuan maksimal yang diharapkan oleh negara ini bisa menguasai hal yang lebih spesifik. Orang lain menguasai matematika, tapi ada orang yang nggak harus betul-betul menguasai tentang bahasa, tentang sejarah, tentang IPS. Itu penting itu karena kalau kemudian semua semua orang itu punya kemampuan di bidang yang sama tanpa memperhatikan bakatnya saja, tetapi hanya berdasarkan minatnya saja, maka sekali lagi kita akan kehilangan sebuah generasi yang sifatnya general, yang sifatnya nggak pernah spesialis. Nah itu nanti hasilnya juga tidak akan optimal bagi negara ini. Ya, ada lagi Pak Doni, lucunya banyak anak-anak peserta didik sekarang ya itu memilih jurusan bukan karena keinginannya, tapi cita-cita orang tua yang diturunkan Dan kepada ikut-ikutan teman kebanyakan. Nah, itu PR lagi loh Pak. Betul. Bisa nggak dikawal dalam sebuah sistem agar artinya untuk menjadi seorang spesialis kan sejak usia dini harusnya sudah diarahkan gitu loh. Betul, sebenarnya ini kan mekanisme pendampingan ya. Jadi sebenarnya seperti kata Pak Muti kan pengen guru-guru BK, bimbingan konseling itu diperkuat. Saya rasa tes kompetensi akademik, lalu kemudian adanya penjurusan, itu nanti pasti akan berkonsekuensi pada bagaimana penguatan guru-guru BK. Dan itu BK yang benar ya, bukan cuma BK kalau yang ada benar. Kalau ada masalah baru itu. Kalau di tempat saya dulu BK itu pekerjaannya adalah mendata nilai harian anak-anak, nilai ujiannya, kemudian diperbandingkan, dianalisis, lalu dipanggilin satu persatu, kemudian komunikasi dengan orang tua. Nah itu BK yang benar. Kalau ada anak nilainya jelek, ternyata ada masalah sosial, relasi dengan teman, masalah dengan keluarga, atau dia sendiri ada persoalan psikologis, baru nanti bisa dirujuk ke psikolog dan lain-lain. Nah, mekanisme sistem ini sangat penting karena kesejahteraan siswa, well-being siswa itu menjadi fundamental. Tidak mungkin anak-anak itu siap belajar, apalagi Pak Muti ingin menerapkan deep learning ya, pembelajaran mendalam. Itu kan mengandaikan anak bisa konsentrasi serius. Kalau anak itu misalkan pikirannya kemana-mana, dia datang ke kelas, ya gurunya secanggih apapun ngajar, dia tidak akan bisa, Mas. Jadi memang ini tantangan yang tidak mudah, apalagi pasca pandemi COVID, kan anak-anak itu proses belajarnya kurang, lalu kemudian dengan serbuan teknologi digital ini, anak-anak kita kebanyakan main HP. Nah, negara-negara lain sudah mulai membatasi, dan kita juga perlu melihat bagaimana kita memahami ya, teknologi digital oke, tetapi bagaimana membantu anak-anak bisa konsentrasi, belajar dengan baik. Karena kalau konsentrasinya sudah hilang, fokusnya tidak bisa, itu menghadirkan profesor yang pinter ngajar pun tidak akan masuk. Iya, memang saya setuju. Itu sebabnya teknologi pendidikan ya, itu diarahkan untuk mensupport kegiatan pendidikan, bukan malah melemahkan kemampuan peserta didik gitu kan. Oke, baik. Bapak-bapak sekalian, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.